dapat dilihat melalui prinsip keadilan gender sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengakui hak-hak perempuan seperti dalam hal kependidikan, kepemilikan, dan partisipasi sosial. Namun, feminisme modern yang menuntut kesetaraan total tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis dan fitrah manusia sering dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perspektif Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi dan bukan bersaing. Sebelumnya saya akan membahas perspektif Islam tentang disorientasi seksual. Dalam Islam, orientasi seksual yang diakui adalah hubungan yang sah melalui pernikahan. Praktik hubungan sesama jenis atau bentuk disorientasi seksual lainnya dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Misalnya kisah kaum Nabi Lut. Namun, Islam juga mengajarkan kisah kasih sayang dan empati terhadap individu, sehingga mereka didorong untuk mendapatkan bimbingan spiritual, memperbaiki diri, dan tidak dikucilkan dari masyarakat. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan keseimbangan atau prinsip moral dan tanggung jawab sosial dengan menekankan penghormatan terhadap fitrah manusia sesuai ajaran agama Islam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Reva, apa itu feminisme dan bagaimana sejarah pergerakannya di dunia? Dalam Islam, konsep feminisme dapat dilihat melalui penegasan hak-hak perempuan yang diatur dalam syariat Islam, memulai gerakan pemberdayaan perempuan sejak masa Nabi Muhammad SAW, seperti memberikan hak waris, pendidikan, dan kepemilikan harta kepada perempuan yang belum ada dalam banyak budaya saat itu. Namun, feminisme modern yang mengusung persamaan mutlak tanpa memperhatikan fitrah manusia sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu, apa yang dimaksud dengan disorientasi seksual dan apa saja bentuknya? Disorientasi seksual dalam Islam adalah kondisi ketidaksesuaian perilaku seksual dengan fitrah manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Bentuknya termasuk hubungan sesama jenis atau perilaku seksual di luar pernikahan. Islam memandang perilaku ini sebagai penyimpangan dan menekankan perlunya bimbingan serta perbaikan diri melalui pendekatan spiritual dan penguatan Islam. Apakah data menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan? Dalam pandangan Islam, kesenjangan gender dapat terjadi jika prinsip keadilan tidak ditegakkan. Syariat Islam menjamin hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan. Namun, penerapannya di berbagai negara seringkali terpengaruh oleh budaya patriarki. Selanjutnya saya akan bertanya problematika kepada Alvan. Apa tantangan utama yang dihadapi feminisme saat ini? Feminisme yang terlalu liberal sering bertentangan dengan prinsip Islam, sementara budaya patriarki juga akan menerapkan hak perempuan yang sebenarnya telah diatur oleh agama. Mengapa disorientasi seksual sering terjadi stigma di masyarakat? Dalam Islam, disorientasi seksual dianggap melanggar fitrah manusia dan hukum nyata, sehingga masyarakat cenderung melihat sebagai penyimpangan. Namun Islam mengajarkan individu yang mengalami disorientasi seksual dengan kasih sayang tanpa menghakimi secara berlebihan. Bagaimana media mempengaruhi pandangan masyarakat tentang
feminisme, dan orientasi seksual. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat dalam pandangan Islam. Media yang menyebarkan nilai-nilai liberal yang bertentangan dengan syariat dapat merusak moral masyarakat. Oleh karena itu, media seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang membangun edukatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana cara terbaik untuk mendidik masyarakat tentang feminisme? Pertama yaitu pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai keadilan yang menjadikan penghormatan terhadap hak laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mencakup pendidikan agama yang mendalam, penguatan peran keluarga, dan pelibatan ulama dalam diskusi publik tentang hak-hak perempuan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap disorientasi seksual? Dengan cara Islam menekankan pendekatan kasih sayang dalam mengatasi diskriminasi seksual dengan mengajak individu kembali kepada ajaran melalui dakwah yang bijak, pembinaan spiritual, dan lingkungan yang mendukung. Bagaimana pemerintah dapat mendukung gerakan feminisme dan inklusi seksual? Di dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dan melindungi hak semua warganya. Pemerintah dapat mendukung feminisme melalui kebijakan yang adil seperti menjamin akses pendidikan, dari perlindungan hukum bagi perempuan. Namun, inklusi seksual yang bertentangan dengan syariat harus ditangani melalui pendidikan agama dan bimbingan dengan pengesahan perilaku yang tidak sesuai dengan Islam. Bagaimana pemerintah dapat mendukung gerakan feminisme dan inklusi seksual? Setiap individu muslim dapat berperan dengan meningkatkan pemahaman agama, membela hak-hak yang sesuai syariat, dan menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Mengedukasi diri dan orang lain tentang keadilan gender dan pentingnya menjaga moralitas adalah langkah yang nyata dapat dilakukan. Dari semua perbincangan yang sangat panjang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan diskusi mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana syariat Islam memandang kedua isu ini dengan pendekatan yang adil, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada moralitas. Islam mendukung keadilan gender melalui hak pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta menangani disorientasi seksual dengan kasih sayang dan bimbingan spiritual. Media, pemerintah, dan individu berperan besar dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara holistik, menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan seimbang sesuai dengan syariat.